Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Azzoka Mulia dengan NIM 212111361 yang akan mempresentasikan materi ketiga, pendekatan fikih siasah. Yang pertama ada pendekatan normatif, yang kedua ada sosio-historis, dan yang ketiga ada filosofis. Yang pertama, pendekatan normatif, membahas politik dalam Islam secara normatif, berarti mendasarnya dalam bingkai fikih juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris, berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial, bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya. Dan kesejarahan meliputi peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang ketiga ada filosofis. Pendekatan filosofis yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Pembahasan selanjutnya ada perkembangan kajian fikih siasah. Kajian fikih siasah ini ada 3. Yang pertama, periode klasik, periode pertengahan, dan ada periode modern. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara panjang, namun di sini ada periode klasik yang akan saya jelaskan, ya ini di sini. Ciri menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam secara politik. Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasah, dan pada masa kekuasaan mereka berdua, pengasahan tersebut, kajian fikih siasah masih belum muncul. Tapi pada Bani Umayyah lebih mengarah kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Dan ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini ditandai dengan hancurnya kekerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, cenderung pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh-tokoh mengalami langsung terjadinya penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1320 Masehi. Dan selanjutnya ada periode modern. Menurut pemikiran tokoh-tokoh aliran pertama, mereka memandang Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia, dan manusia tinggal hanya melaksanakan saja ketentuan-ketentuan tersebut. Secara umum, pemikiran-pemikiran kelompok pertama ini juga masih mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam. Selain itu, mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Oleh sebab itu, segala yang datang dari Barat harus ditolak karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan materi ketiga pada pertemuan ini. Maaf apabila ada kesalahan dan tidak sesuai dengan PPT saya. Bila TPD, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.